Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis SPSS untuk uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikonearitas, dan autokorelasi terakhir heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu buka data yang sudah disiapkan, lalu Ctrl C atau copy data yang ada di Excel, kemudian Ctrl V atau klik kanan, kemudian paste width variable di software SPSS pada data view, lalu klik variabel view pada kolom name, X1 diganti dengan total pelayanan, sedangkan X2 diganti dengan total varian makanan, dan X3 diganti dengan total harga, dan yang terakhir Y diganti dengan total kepuasan pengambilan makanan. Begitu juga dengan kolom label diganti sesuai dengan kolom name yang pertama tadi. Yaitu yang pertama, analisis regresi linear berganda. Klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel Y ke dalam dependent dan semua X ke kolom dependent dalam kurung S. Diperoleh hasil regresi sebagai berikut. Ada tambahan variabel di data, yaitu res1. Selanjutnya, analisis normalitas. Yang pertama, klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, lalu klik satu sampel KKS. Masukkan Unstandardized Residual ke kolom test variable list, kemudian OK. Diperoleh hasilnya seperti berikut. Kemudian, analisis multikolinearitas dan autokorelasi. Yang pertama, klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel Y ke kolom dependent dan semua X ke kolom dependence dalam kurung S. Pilih statistik, kemudian centang Collinearity Diagnostic, lalu Darwin-Watson, lalu Continue, kemudian OK. Diperoleh hasil seperti berikut. Kemudian, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, yaitu klik Transfer, kemudian Compute Variable. Lalu pada kolom Foundation Group, pilih A. Pada kolom Foundation and Special Variable, pilih ABS dengan klik 2 kali. Pada kolom Numeric Expression akan muncul ABS. Dalam kurung tanda tanya, blok tanda tanya, atau taruh kursor di tanda kurung, lalu klik 2 kali Unstandardized Residual pada kolom tipe dan tabel. Pada kolom target variabel, kita ketik abrasif, lalu OK. Pada layar, data akan bertambah variabel abrasif, kemudian setelah itu Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Masukkan variabel abrasif ke kolom dependent dan semua X ke kolom dependence S, lalu OK. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitasnya. Berikut adalah hasil SPSS uji regresi linear berganda. Yang pertama, interpretasi pertama, pada tabel variabel independennya, harga, pelayanan, dan varian makanan. Sedangkan variabel dependennya, keputusan pembelian makanan. Pada hasil analisis uji regresi pada tabel ANOVA, diketahui nilai signifikannya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Pada tabel koefisien, ketika variabel independen, pelayanan, varian makanan, dan harga sama dengan 0, maka besarnya keputusan pembelian makanan sama dengan nilai intercept, yaitu sebesar 5,359. Apabila pelayanan meningkat satu satuan, maka akan meningkat keputusan pembelian makanan sebesar 1,070. Apabila varian makanan meningkat satu satuan, maka akan meningkat keputusan pembelian makanan sebesar 0,249. Apabila harga meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 0,405.
Selanjutnya, hasil output SPSS uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan interpretasi. Terdapat hasil analisis uji distribusi normal pada tabel one sampel KS. Diketahui nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Untuk yang kedua, uji multikolinearitas dan autokorelasi. Untuk yang pertama, tabel model Sumari, interpretasi DW sama dengan D, yaitu 1,344. N sama dengan 75, yaitu 1,7092. DU kurang dari D kurang dari 4 dikurangi DU sama dengan 1,7092. Kurang dari 1,344 kurang dari 4 dikurangi 1,7092 sama dengan 1,70092 lebih dari 1,344 kurang dari 2,2908. Dari hasil analisis autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin-Watson yaitu 1,344 diperoleh perbandingan berdasarkan pengambilan keputusan DU kurang dari D kurang dari 4 kurangi DU, yang berarti ada gejala autokorelasi. Untuk interpretasi yaitu yang kedua adalah tabel koefisien. Yang pertama, jika variabel pelayanan memiliki nilai toleransi sebesar 0,791 lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 1,264 kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Jika variabel yang kedua, jika variabel pelayanan memiliki nilai toleransi sebesar 0,531 lebih dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 1,884 kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Yang ketiga, jika variabel pelayanan memiliki nilai toleransi sebesar 0,485 lebih dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,062 kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas di tabel koefisien. Untuk interpretasi yang pertama, pada hasil analisis heterokedastisitas diketahui nilai keputusan pembelian makanan diperoleh SIG 0,740 lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala hetero. Berdasarkan hasil di atas analisis heterokedastisitas diketahui nilai SIG variabel pelayanan adalah 0,056 lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Untuk yang kedua, berdasarkan hasil di atas analisis heterokedastisitas diketahui nilai SIG variabel varian makanan adalah 0,023 kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heterokedastisitas. Untuk yang terakhir, berdasarkan hasil di atas analisis heterokedastisitas diketahui analisis SIG variabel pelayanan adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heterokedastisitas.